semuanya, gimana nih kabar kalian? Nah, karena sekarang udah memasuki waktu liburan sekolah, yuk temani aku belajar sambil cil materi buat kelas 11 nanti. Oh ya, di sini aku lagi belajar bahasa Indonesia ya. Sekalian nih, aku juga mau ngasih tips buat kalian yang mau masuk SMA ataupun SMK, apa aja sih yang harus dilakukan selama kalian di SMA ataupun di SMK, biar nantinya kalian itu nggak nyesel sama sekolah. Disclaimer ya, tips yang aku kasih ini sesuai pengalaman aku sebagai anak SMK dan temanku yang anak SMA. Jadi ini tuh murni sesuai pengalaman aku dan teman-temanku selama 1 tahun ini. Tips yang pertama yaitu jangan asal pilih teman. Karena teman di kehidupan SMA ataupun di kehidupan SMK itu ngaruh banget di kehidupan sekolah kamu. Karena kalau teman kalian itu mempengaruhi ke hal-hal yang buruk, bahkan ke bawah di diri kalian sendiri. Jadi kalian harus sebisa mungkin harus cari teman yang bisa ngajak kalian ke hal-hal yang positif. Contohnya teman yang bisa ngajak kalian buat ikut berbagai lomba, yang bisa dijadiin teman belajar kalian sendiri, juga yang ngajak kalian buat aktif di sekolah, entah itu aktif di organisasi ataupun aktif di ekstrakurikuler. Tips yang kedua yaitu perbanyak relasi. Bukan berarti kalian membatasi diri sama teman-teman yang di luar kelas juga ya. Kalian tetap harus cari teman yang di luar kelas juga. Tujuannya biar kalian bisa saling sharing informasi sekolah. Karena nggak semua guru share informasi sekolah tuh tepat waktu. Ada juga guru yang memiliki kesibukan lain, jadinya nge-share informasi sekolahnya tuh telat. Nggak hanya itu aja, contohnya di sekolahku sendiri sering banget murid-muridnya tuh ngadain lomba dari suborgannya masing-masing. Misalnya nih, kalian belum paham soal peraturan lombanya. Kalian bisa kok tanya ke teman-teman kalian yang jadi panitia lomba tersebut. Masih banyak poin plusnya kalau kalian punya banyak relasi. Itu cuma salah satu contoh aja. Tips yang ketiga yaitu ikut organisasi ataupun ekskul. Bagi aku, ikut organisasi ataupun ekskul di SMK maupun SMA itu bisa melatih soft skill kalian seperti masalah public speaking kalian, jiwa leadership kalian, dan lain-lain. Aku sendiri, aku itu di sekolah ikut 2 suborgan. Oh ya, di sekolah aku itu setiap ekskul tuh pasti ada suborgannya sendiri. Contohnya ekskul basket, nama suborgannya itu TSBC. Kalau pas Kibra itu pas tema, ekskul jurnalistik, nama suborgannya Mimo. Jadi di salah satu suborganku, aku itu masuk di subdiv desain. Di sini skill desainku tuh diasah. Aku tuh juga dapat banyak pelajaran mengenai desain, mulai dari font yang cocok untuk desain, color palette, dan lain-lain. Gak ada salahnya kok kalian ikut organisasi ataupun ekskul. Yang perlu diingat aja, kalian harus bisa membagi waktu antara tugas sekolah dan organisasi ataupun ekskul. Apalagi nih, banyak sekolah tuh udah pakai kurikulum Merdeka dan itu tugasnya jauh lebih banyak dari kurikulum 2013. Jangan sampai tugas kalian nunggak dan ujung-ujungnya dipanggil guru ya. Tips yang keempat yaitu belajarnya diseriusin dari kelas 10. Gak cuma anak SMA aja kok, anak SMK itu juga harus serius belajar dari kelas 10. Karena kalian gak bakalan ketemu materi itu lagi di kelas 11 ataupun kelas 12 nanti. Mungkin kan ketemu materi itu di kelas 11 dan kelas 12, tetapi materi yang diajarkan itu kan gak selengkap kalian belajar di kelas 10 itu. Kalau kalian ada tekad mau serius belajar di kelas 11 ataupun waktu semester 4, buang-buang tekad itu. Mending kalian belajar dari semester 1. Apalagi kalau nantinya lulus sekolah mau lanjut ke perguruan tinggi, entah mau ikut SNBP ataupun beasiswa, pasti hal yang pertama dilihat yaitu grafik nilai kalian sama di sekolah. Tips yang kelima yaitu aktif di kelas.
Ini nggak kalah penting dari poin-poin sebelumnya. Nggak semua guru loyal ngasih nilai ke murid-muridnya. Ada juga yang pelit banget ngasih nilai. Agar kalian dapat nilai tambahan, kalian bisa mencoba aktif di kelas, seperti berani jawab pertanyaan yang diberi oleh guru kalian nantinya. Kalau pengalaman aku sendiri di beberapa pelajaran, aku selalu mencoba jawab soal dengan benar. Maka dari itu, guru bakal notice kita yang paling nggak guru tahu kalau kita serius ikut pelajaran beliau. Tips yang keenam yaitu perbanyak ikut lomba. Masa SMA ataupun SMK kalian gak nyoba ikut lomba itu emang banget. Karena SNBP ataupun beasiswa kuliah pasti dilihat dari sertifikat lomba yang pernah kalian ikuti. Jadi saranku kalian bisa ikut lomba mulai dari kelas 10. Pasti kalian mikir, kita kan baru masuk sekolah, kita belum tahu pelajaran di SMA ini gimana. Kan masih bisa ikut lomba di kelas 11 nanti kok. Aku sendiri juga sama, di kelas 10 aku masih beradaptasi peralihan dari SMP ke SMK. Mulai dari pembelajarannya, teman-temannya, apalagi banyak teman-temanku yang dari luar kota. Dan paling penting lingkungannya, karena aku sendiri anak rantau. Oh ya, kalau kalian bingung mau cari lomba apa, kalian bisa cari aja di Puspresnas. Di situ banyak kok jenjang lombanya dari SD sampai SMA ataupun SMK. Puspresnas sendiri berada di bawah naungan Kemendikbudristek. Yang terakhir yaitu tentuin habis lulus nanti mau masuk kuliah di univ mana, jurusannya apa, ataupun langsung lanjutin kerja, khususnya anak SMK. Di poin ini kalian harus benar-benar serius, dan dia setelah lulus kalian mau ambil jurusan apa di univ dalam negeri ataupun di luar negeri. Kalian harus benar-benar mikir yang matang. Kalian bisa konsultasi ke guru BK di sekolah kalian kok. Mungkin bagi kalian yang anak SMK, habis lulus SMK mau ngelanjutin kerja, kalian harus nyiapin skill kalian. Kenapa? Karena saya ingin kalian orang-orang yang udah S1 dan S2. Aku gak mau nakut-nakutin, alangkah baiknya kalian benar-benar menyiapkannya jauh-jauh hari sebelum kalian lulus di kelas 12 nanti. Dan juga personal branding kalian, karena itu penting banget. Walaupun aku sendiri tuh masih kurang, tapi aku berusaha buat ningkatin personal brandingku. Itu aja tips dari aku, semoga bermanfaat. See you in next video, bye bye.